Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sesuai dengan janji saya akan coba memberikan panduan tutorial untuk pelaporan PD Dikti. Namun alangkah baiknya kita mulai dulu dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagai operator PD Dikti atau PDPT ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, di mana sebagai operator kita wajib melaporkan aktivitas perkuliahan atau aktivitas eh, kampus atau aktivitas kuliah di semester yang baru saja berlalu. Misalkan kalau semester ganjil sudah berlalu, maka dilaporkan di April. 2 bulan biasanya seperti penyampaian pustida. Kemudian kalau dia aktivitas semester genap, pelaporannya di Oktober. Nah, kita hari ini sudah disajikan ada beberapa untuk Saintek ada beberapa periode yang kosong, yang diantaranya ada 2017 genap, 2018 genap, 2019 genap. Nah, kita masih terbuka periode 2019 genap. Sementara periode yang lain sudah kita ajukan untuk dibuka kembali. Nah, apa saja yang perlu kita upload, kita laporkan? Di antaranya adalah komponen mahasiswa, artinya data mahasiswa. Jadi yang ada di layar ini adalah semua komponen yang harus kita laporkan. Tetapi perlu diingat bahwa kalau mahasiswa hanya kita laporkan di April saja, setelah semester ganjil berlalu atau 2000 atau semester gasal. Nah, kalau sudah semester genap, mahasiswa tidak perlu kita upload. Dan mahasiswa yang kita upload pun hanya di stambuk baru. Misalkan nanti ini sekarang kita sudah masuk ke periode semester gasal 2020-2021 gasal. Berarti nanti April kita harus laporkan mahasiswa yang stambuk 2020. Sisanya yang sebelumnya, yang 2015, 16, 17, 18, 19 tidak perlu kita laporkan. Yang perlu kita laporkan hanya untuk kelas, dosen, KRS, nilai, dan AKM, serta kelulusan apabila di semester yang baru saja lewat, itu ada mahasiswa yang lulus sarjana dan sudah wisuda. Baik, langsung saja. Di sini saya hanya akan memberikan panduan yang keempat poin ini saja, 4 komponen ini saja, dan semuanya sama. Ya, namun sebelum itu, untuk mengupload data, kita wajib memiliki format Excel. Dan perlu diingat juga bahwa format Excel akan bisa saja berubah-ubah pada setiap periodenya. Jadi, untuk format Excel-nya, jangan minta dari teman, ya, jangan minta dari jangan gunakan file-file yang sebelumnya, periode sebelumnya, jangan. Tapi harus kita unduh dari feeder importer. Karena setiap periode biasanya ada yang berubah. Nah, seperti periode ini saja ada yang berubah kolom-kolomnya, baik yang wajib maupun tidak. Nah, langsung saja. Ini ada 2 aplikasi. Yang pertama aplikasi Feeder Importer, dan satu lagi aplikasi PD Dikti. Di mana file PD analoginya seperti ini. File PD Dikti ini ibarat seperti gentong besar yang memiliki mulut kecil. Sehingga kita kalau memasukkan air, kita perlu wadah kecil yang mulutnya juga bisa masuk, seperti corong. Nah, feeder importer inilah corongnya. Jadi dengan feeder importer inilah kita gunakan data. Jadi kalau analogi gentong, kemudian corong, dan juga data, air. Jadi air itu datanya, ya. Jadi feeder dikti ini adalah alat atau gentong untuk menyimpan air. Kemudian feeder importer ini adalah gayung boleh atau corong boleh yang digunakan untuk memasukkan data-data, yang digunakan untuk memasukkan air ke dalam gentong. Jadi analogi itu sangat mudah dipahami, mudah-mudahan kita semua paham. Lanjut saja kita ke feeder importer, di mana feeder importer inilah kita mendapatkan format Excel-nya. Tadi terkait dengan komponen yang ini, semua filenya kita unduh di sini. Kita lihat saja. Yang pertama, bisa lewat dari dashboard yang sebelah kanan, bisa juga lewat menu yang sebelah kiri. Saya biasanya pakai yang menu sebelah kiri. Kita ambil saja dari importer, kemudian kurikulum. Kurikulum ini kita lakukan pengaturan kembali apabila terjadi perubahan kurikulum. Jadi karena kita tidak ada perubahan kurikulum, misalkan tidak perlu kita ubah. Kemudian mahasiswa, ini hanya untuk April,
Kemudian untuk mendapatkan formatnya, kita di sisi kanan ada prodi kita masing-masing, seperti misalkan Ilkom. Kalau kita klik nanti akan diarahkan ke upload data Excel dan unduh template Excel. Oke, kemudian kelas. Ini ada 3 menu, yaitu untuk kelas, untuk KRS mahasiswa, dan dosen, serta nilai mahasiswa, akumulasi kegiatan mahasiswa, dan kelulusan. Dari semua inilah kita dapatkan format Excel. Langsung saja kita coba ke kelas. Kelas, kemudian sisi kanan prodi kita ambil sesuai dengan prodi kita. Kemudian kita upload data Excel. Yang terakhir kita unduh atau download template Excel atau format Excel-nya. Kita download. Nah, ini kalau kita save biasanya dia akan lari ke folder download. Kalau kita open biasanya langsung terbuka dan filenya akan tersimpan di di folder temporary. Oke, kalau kita download, saya tidak akan lakukan karena sudah punya filenya. Kira-kira nanti akan tersimpan di sini, ya. Oke, kemudian saya filenya sudah ada di download ini. Oke, ini dia, ya, kelas sampel. Nah, setelah saya buka file foldernya ini. Setelah dibuka ya, ini setelah dibuka. Nah, perlu diketahui bahwa kolom yang berwarna merah ini adalah kolom yang wajib kita isi, sedangkan yang hijau boleh kita kosongkan. Jadi kita nggak usah repot, nggak usah kita pusing-pusing, ya langsung saja, ya yang merah ini. Kalau ini untuk membantu boleh diisi, kalau tidak juga nggak ada masalah. Tapi sebaiknya diisi. Oke, langsung saja kita harus punya format ini. Nah, selanjutnya kita akan coba lakukan pengaturan. Tapi saya coba simpan dulu, kita ke sesi selanjutnya untuk mengatur format Excel-nya.